Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Christ in me, I believe.
Haleluya. Malam ke-61 kita ibadah mesbah keluarga. Dan saya melihat saksian Bapak Ibu Saudara, begitu banyak yang mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan. Dan saya bersyukur saudaraku, ternyata khotbah yang saya sampaikan, saudara banyak share ke teman-teman kemana-mana, sampai kemana-mana, akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Malam ini mari kita mulai ibadah kita mesbah keluarga malam yang ke-61. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk malam ini. Kami mulai ibadah kami, dan kami tabiskan ibadah kami yang luar biasa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk aliran internet, jaringan internet, aliran listrik, semuanya berjalan lancar, normal. Kami mau mulai ibadah ini, kami tabiskan, kami memuji, menyembah, dan kami juga akan mendengar firman. Kami tabiskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya lambaikan tangannya, dan sama-sama kita berkata, Amin. Success people, I grow, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk gagal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memuji deh. Bless the Lord of my soul. Kita akan memuji Tuhan. Saudaraku, 2 hari ini, 3 hari ini, Tuhan bawa saya untuk nyanyikan pujian ini. Bless the Lord of my soul. Haleluya. Sama-sama. Bless the Lord of my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lagi. So bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship
Kami mau mendengar firman-Mu, berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah, kita katakan amin. Haleluya. Baik. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Iya, kurang mantap. Shalom. Success people. I glorify. Baik, malam ini saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengar kesaksian yang luar biasa dari anak saya, Harvest Joel Takariana. Dia akan bersaksi, saudaraku ya. Dia pengen bersaksi, dia pengen menyapa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, silakan Harvest. Shalom semuanya. Shalom. Terima Ya. kasih doanya. Ya. Apa? Ya. Apa? Ya. Doanya apa? Terima kasih doanya. Yang keras. Ya. Terima kasih doanya. Ya, jangan megang. Kenapa? Operasi berjalan. Ya, operasi berjalan lancar. Ya, terus? Terus saya udah baikan. Ya. Ini perlu pemulihan 9 bulan ya. Baik, saudara. Harus juga mau nasihatin teman-teman yang seumur, yang sebaya. Gimana? Silahkan ngomong sama teman-teman. Ya, teman-teman, jadi Yang keras. kalau orang tua larang ini, larang itu, ya itu sebenarnya buat kebaikan kita semua. Jadi kita nggak usah marah, kita nurut aja gitu. Iya, gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu harus menyadari ya kalau orang tua larang A, larang B itu maksudnya untuk kebaikan anak-anak ya. Nah, ini nasihatnya supaya teman-temannya nurut ya. Ya. Ya sekarang ya harus pemulihan tangannya bengkak. Ada berapa di lubang itu? Ada 3 ya. Jadi ada 3 saudaraku sebelah sini. Samping kiri kanan atas, jadi ada 3 luka. Jadi luka yang berdarah ada 3 ya. Nah itu jadi yang dijahit saudara ya, yang tadi saya kirim ke WA tadi pagi itu hanya 1 sebagian sini, ternyata ada 1, ada 2, ada 3. Jadi perlu waktu mungkin sekitar 4-5 bulan dia harus pakai begini ya. 9 bulan kemudian dia harus operasi lagi untuk mencabut pen, mencabut plate ya, mencabut pen. Jadi kalau mau masuk itu akan bunyi didit gitu. Harusnya mau dibawa ke Israel, tapi tangannya belum bisa untuk ngangkat beban. Jadi sekali lagi nasihatnya buat teman-teman apa? Ya, nurut sama orang tua. Iya, ya, gitu ya. Oke, Bapak sayang ya, Mami sayang semua ya. Tuhan berkati. Yuk kita semua berdoa untuk Harvest biar cepat pulih tangannya. Bapak dalam nama Yesus, hamba menumpangkan tangan buat Harvest biar pemulihan segera terjadi. Terima kasih, operasi berjalan lancar. Dan hari ini Tuhan semua otot, saraf, apalagi tulang, semua kembali nyambung, pulih. Dan dalam nama Yesus, sembuh, pemulihan terjadi. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu, saya baru ngobrol dengan Budion. Ternyata, saudara, sakitnya operasi tulang patah itu lebih sakit daripada operasi sesar, sehingga obat penahan sakit pada saat 37 jam sebelum atau pasca operasi itu harus pakai morfin, saudara. Jadi karena saking sakitnya, maka Bapak Ibu bisa bayangkan sebelum dioperasi, ya dia menjerit-jerit, kesakitan dan sebagainya dengan tangan yang keluar darah yang begitu banyak. Ya sebagai orang tua jujur, apakah ada kepanikan, ada ketakutan, ada kekhawatiran? Selalu pasti ada. Sebab sekalipun saya hamba Tuhan, sama Bapak Ibu masih manusia yang tetap ada khawatir, ada takut. Tapi setiap kali kita khawatir, takut melihat situasi dan kondisi keadaan yang ada, saya mengajar Bapak Ibu untuk tetap memandang salib Yesus. Disitulah ada dalam saya. Maka seperti yang saya khotbahkan tentang hukum Taurat dan Yesus Kristus dalam Matius 5. Maka Bapak Ibu carilah dulu kerajaan Allah
dan kebenarannya. Amin. Nah, oke, kita langsung lanjut Bapak Ibu. Khotbah saya tadi pagi saya lanjutkan. Ingat bahwa 40 hari ini adalah hari ke-40 setelah Yesus bangkit dari kematian. Kita malam ini malam ke-61. Ya, sebelum saya lupa, Bapak Ibu bisa share ya ibadah malam ini lewat ada YouTube BF Acet, ada Facebook Bethany Fresh Anointing, juga ada Instagram Agung Takaryana BFA. Saudara bisa lihat dari 3 media sosial yang ada. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu, bahwa sejak Yesus bangkit dari kematian dan kita memperingati sebagai Paskah, hari kebangkitan Yesus, 40 hari Yesus, saudaraku, menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada 11 murid, kepada murid-murid yang lain, dan yang terakhir, saudaraku, hampir 600 murid di Bukit Zaitun. Sekaligus Yesus menunjukkan dirinya sebelum dia terangkat ke surga. Itu tadi khotbah saya. Nah, selama 40 hari dia memperlihatkan dirinya. Yesus khotbahnya cuma satu, mengajarkan satu topik, yaitu tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah, seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, itu menunjuk pada diri Yesus sendiri. Jadi bukan bicara tentang apa yang kita perbuat, tapi apa yang sudah Yesus buat, karya Yesus di kayu salib. Sehingga hukum kasih karunia yang Yesus ajarkan, ternyata Bapak Ibu punya nilai lebih tinggi daripada hukum Taurat. Satu contoh, hukum Taurat mengajar, saudaraku, membunuh itu berdosa. Firman Tuhan berkata, Injil kasih karunia, Injil Yesus Kristus berkata, kamu marah aja ada kemungkinan untuk kamu menerima hukuman, saudaraku, ya. Hukum Taurat berkata, bencilah musuhmu, kasihlah sesamamu manusia, tapi bencilah musuhmu. Tapi Injil Yesus Kristus berkata, kasih musuhmu dan doakan mereka. Untuk musuh aja kita suruh mengasihi, apalagi kepada orang tua. Anda yang masih punya orang tua, ini waktunya berbakti, taat, hormati orang tuamu. Seperti tadi saran Harvest, nasihat Harvest, saudaraku, kepada teman-temannya, kalau orang tua ngarang ABCDE itu untuk kebaikan kita, ya. Jadi abang, adek di Cibubur taati papa sama mama, ya. Kemudian siapa tuh? Noel, ya. Taati papa mama di mana tuh? Ya, Noel di mana? Putus ibu, ya. Kemudian adiknya siapa? Rafael, ya. Saudaraku. Kemudian juga siapa? Maxwell, Vicky, ya. Asel, siapa lagi? Andre, Shirley, Yapes, siapa lagi ya? Banyak sekali, ya. Holika, Blessy, ya, taati ayah, ya, taati bunda, ya. Jadi kalau ya termasuk juga revival, jangan hanya ngomong, kamu juga harus taati bapak, mami, ya. Jadi kalau orang tua itu ngelarang, orang tua itu memberi begini, ya, itu demi kebaikan kita. Haleluya. Saya bilang tadi, saya nasihatin Harvest, bukan masalah biaya Harvest, bukan masalah apa-apa, tapi Bapak lihat kamu begitu, Bapak ngenes, Bapak kasihan, kamu nggak bisa aktivitas, kamu sendiri yang rugi, karena kamu nggak nurut sama orang tua. Bapak udah ngelarang berapa kali coba, dia bilang tadi berkali-kali, kenapa nggak nurut? Nah itu tadi, saudaraku, ya. Juga anak-anak panti asuhan, ya, Kaisar, Kela, siapa lagi? Glenn, Grace. Taati orang tua yang ada, Pak Pendi, Bu Siti di situ, ditaati. Jangan bandel, sebab itu demi kebaikan kita bersama. Ya, kemudian siapa? Kenan, ya, anaknya Dr. Yo Kenan, ya. Kemudian Matthew, siapa lagi? Kakaknya sebenarnya Renner, Matthew Renner, ya. Siapa lagi tuh? Nicholas, Audrey, ya, taati, ya. Haleluya. Oke. Nah, Alex, Adel di Surabaya, ya, taati papa mama, ya, begitu. Kesia, Deborah, Yosua, ya, di Surabaya anaknya Kotedi, Kerina, ya, Fania, ya, Prilly, Yobel, ya, taati tuh orang-orang tua, ya. Harvest, ya. Iya, saudara, puji Tuhan, dia minta maaf ke bapaknya, ke maminya, ya. Haleluya. Baik. Kembali ke tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita langsung lanjut. 40 hari Yesus menunjukkan, menyatakan, memperlihatkan dirinya berulang-ulang hanya untuk satu berita, yaitu kerajaan Allah. Dan kemudian, apa sih tujuan, saudaraku? Apa arti kenaikan Tuhan Yesus? Saya akan review sebentar.
Arti kenaikan Tuhan Yesus yang pertama membuktikan Yesus berasal dari surga. Yang kedua, ayatnya di mana? Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Jadi Yesus naik ke surga membuktikan bahwa ya, aku berasal dari surga. Nah, saudaraku, kemudian membuktikan apa yang kedua? Yesus adalah Tuhan yang memerintah. Markus 16 ayat 19. Sesudah Yesus berbicara demikian, Oke, ayatnya saudaraku, Yohanes 14 ayat 6 ya, dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, bla 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 ya. Saudara, kemudian Bapak Ibu, ya, sebentar. Oke, ya. Sip. Oke, kemudian saudaraku, tujuan Yesus naik ke surga. Jadi, arti kenaikan Yesus adalah yang pertama, tadi membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, membuktikan juga dia berasal dari surga. Dan kemudian tujuan Yesus naik ke surga, yang pertama, untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, di surga, Yohanes 14 ayat 3, aku akan kembali kepadamu setelah aku menyediakan tempat di mana aku berada, engkau akan berada. Kemudian yang kedua, mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Ya, 10 hari lagi kita akan memperingati Pentakosta. Artinya Pentakosta, hari yang ke-50, hari memperingati turunnya Roh Kudus di Gunung Sion, di Bukit Sion. Jadi Bapak Ibu, tujuan Yesus naik ke surga, yang pertama menyediakan tempat bagi kita, yang kedua mengirimkan Roh Kudus. Dan kemudian saudaraku, kalimat terakhir atau aktivitas terakhir Yesus sebelum terangkat ke surga itu apa? Ada yang berkata, oh Yesus mengutus kita memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid. Saudara, itu bukan aktivitas terakhir, itu amanat agung, amanat terakhir Yesus. Dan dalam Injil Matius pasal 28, itu terjadi di salah satu bukit di Galilea. Sementara Yesus terangkat ke surga, bukan di bukit di Galilea, tapi di provinsi Yudea, yaitu di Bukit Zaitun. Galilea atau Tiberias, saudaraku, asal Yesus Nazaret, maka dibilang orang Kristen adalah orang Nasrani. Itu ada di Galilea. Sementara Yesus lahir di Bethlehem, itu provinsi Yudea. Yesus juga mati di Yerusalem, itu provinsi Yudea. Dan Yesus naik ke surga, itu juga di provinsi Yudea. Nah, jadi Bapak Ibu, apa aktivitas terakhir Yesus? Ini yang paling penting, saudaraku. Apa yang Yesus lakukan terakhir di muka bumi saat dia masih menjadi manusia, tapi dalam tubuh kemuliaan. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ke-52 dikatakan demikian, saudaraku. Lukas pasal 24, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berarti Bapak Ibu, yang Yesus lakukan terakhir sebelum dia terangkat ke surga, yaitu memberkati hampir 600 murid. Aktivitas Yesus yang terakhir, yaitu melepaskan berkat. Tahukah saudaraku, apa arti kata berkat? Ternyata mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang diberkati. Mereka sadar bahwa mereka menerima perjanjian berkat, yaitu antara Allah dengan Abraham, yaitu bapak mereka, saudaraku. Itu yang membuat mereka punya kesadaran akan identitas bahwa saya adalah orang yang diberkati. Kesadaran ini membuat orang Yahudi di seluruh dunia menjadi bangsa yang diberkati. Kesadaran ini menjadikan mereka orang-orang secara jasmani, mereka begitu diberkati luar biasa. Tuhan tunjukkan orang-orang Israel hari ini masih ada dan mereka sangat diberkati, sekalipun mereka tidak percaya Yesus. Sebagian besar mereka belum percaya Yesus. Tetapi Allah mau menunjukkan kalau Israel jasmani saja
diberkati lebih Saudara dan saya yang Israel rohani. Benefit apa yang kita dapat dari identitas itu? Anda mesti pahami. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, ini perjanjian berkat antara Allah dengan Abraham. Saudaraku ingat, ini sebelum hukum Taurat, Bapak Ibu. Perjanjian berkat ini sebelum hukum Taurat ada. Dan Yesus melepaskan berkat di Bukit Zaitun itu juga setelah berakhirnya hukum Taurat lewat kematian Yesus di kayu salib. Efesus 2 ayat 15. Dengan kematian Yesus, Yesus membatalkan hukum Taurat. Itu Efesus 2 ayat 15. Oke. Berarti saudaraku, lihat baik-baik. Saya akan membacakan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. 2. Serta membuat namamu masyhur. 3. Engkau akan jadi berkat. 4. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. 5. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. 6. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 7. Dan terakhir ditambah satu berkat, yaitu apa? Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Di tengah ketakutan, di tengah situasi yang gak menentu, Abraham ketakutan. Tuhan berkata, jangan takut. Katakan yes. Kata jangan takut di Alkitab tertulis sekitar 150, bukan 365 seperti kita banyak membaca grup-grup WA yang memposting. Enggak, saudaraku. Tetapi gak perlu sampai 300. Saudaraku, sekali aja Tuhan bicara, itu serius. Apalagi 150 kali lebih dia berkata, jangan takut. Artinya di setengah situasi yang menakutkan, situasi yang gak menentu, situasi ekonomi yang ambruk, firman Tuhan berkat ke-8 buat saudara dan saya, jemaat BFA dan semua yang mendengar khotbah ini. Jangan takut, akulah perisaimu. Tuhan yang memagari engkau, Tuhan yang memerisaikan engkau. Nah, bahkan sebelum Yesus terangkat ke surga, aktivitas terakhir Yesus adalah memberkati kita. Kemudian 10 hari kemudian Pentakosta, Roh Kudus turun, saudaraku. Sebelum Roh Kudus turun, Tuhan sudah melepaskan berkat bagi kita. Untuk apa dia naik ke surga? Dia juga menjadi pengantara kita. Apa itu pengantara? Pengantara artinya, saudaraku, dia yang bersyafaat bagi kita kepada Bapa, saudaraku. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sebagai raja, dan kemudian juga sebagai perantara. Artinya, dia bersyafaat, dia berdoa untuk Anda dan saya sampai hari ini. Dan doanya adalah, yaitu apa? Tuhan, aku berdoa supaya jangan kau ambil mereka dari dunia ini, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Lindungi mereka dari yang jahat. Artinya, saudaraku, ada jaminan. Tuhan berkata, di setengah situasi yang gak menentu ini, Yesus berdoa kepada Bapa, yaitu untuk supaya Anda tidak diambil dari dunia. Yang pertama. Dan yang kedua, yaitu apa, Bapak Ibu? Yang kedua, Tuhan berdoa supaya Tuhan melindungi engkau dari yang jahat. Percaya, enemy, musuh-musuh tidak bisa menjamah engkau. Dalam nama Yesus yang percaya berkata amin. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian kita bicara, ya, kita lihat. Orang Yahudi kenapa begitu diberkati? Mereka sadar, mereka percaya, mereka mengerti elemen ilahi berkat. Saya sampaikan ini supaya Anda juga sadar, Anda mengerti elemen ilahi berkat yang Yesus lepaskan sebelum dia terangkat ke surga. Yaitu apa? Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Nama gereja, nama sinode kita adalah Gereja Betania Urapan Baru dalam bahasa Indonesia. Inggrisnya Bethany Fresh Anointing. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, perhatikan baik-baik. Ketika ia sedang memberkati mereka, bukan berarti selesai. Sedang Yesus terangkat. Maka Anda lihat lukisan-lukisan Yesus terangkat ke surga, tangannya begini, saudaraku. Artinya apa? Sampai dia terangkat pun tetap berkat yang dilepaskan untuk gerejanya, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ingat sekali lagi, umat Tuhan bisa nggak diberkati karena pilihan. Wah, ada yang berkata, ngapain khotbah berkat-berkat terus? Ya kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Hanya untuk yang mau diberkati. Karena bahkan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga, berkat, saudaraku. Dan jangan berpikir kalau berkat
berkat itu hanya bicara soal keuangan. No, begitu banyak tadi 8 janji berkat Allah kepada Abraham. Ini juga yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Maka Bapak Ibu, sadari Anda orang yang diberkati. Katakan I am blessed. I am blessed. Saya orang yang diberkati. Bukan, jadi saudaraku, nggak perlu Anda minta Tuhan berkati aku. Anda sudah diberkati. Tinggal Anda temukan, saudaraku, maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa, saudaraku? Ya, cari Tuhan, cari kerajaan Allah, temukan Yesus yang ada di dalam dirimu. Maka sadari dulu kelimpahan yang Anda punya, maka kelimpahan itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Sadari dulu damai sejahtera yang Anda punya, maka damai sejahtera itu akan mengalir dalam diri saudara. Kenapa saya kemarin bisa tenang dalam keadaan seperti itu? Saya menyadari saya punya Yesus, saya punya damai sejahtera. Maka waktu saya sadar akan damai sejahtera, saya nggak kebawa dengan perasaan saya baper, saudaraku, ya. Tapi yang mengalir keluar adalah damai sejahtera ilahi. Demikian juga bicara soal berkat, damai sejahtera juga adalah berkat Tuhan. Oke, akan saya lanjut, saudaraku, ya. Kemudian dalam perjanjian baru, saudaraku, kita lihat sebelum Yesus terangkat ke surga, yang dilakukan adalah memberkati murid-muridnya. Maka mereka pulang dengan sukacita. Kenapa? Sebab berkat dan janji berkat yang menyertai murid-murid itulah yang membuat mereka pulang dan hidup senantiasa dalam sukacita. Bapak Ibu, ini yang membuat kenapa saya bersemangat terus. Bapak Ibu bisa melihat saya khotbah, saya bersemangat terus. Mau di depan ribuan orang, mau depan 10 orang, mau di depan 3 kamera, YouTube, Facebook, Instagram, dan depan saudaraku Budion dan 3 anak. Saya nggak bisa lihat saudara. Saya tetap sukacita, saya tetap semangat. Bahkan di tengah keadaan saudaraku genting, di mana saudaraku saya menghadapi anak saya yang harus operasi pendarahan terus mengalir, saya tetap tenang dan saya tetap semangat. Kenapa? Karena kesadaran akan elemen berkat itu yang ada dalam diri saya. Kalau Anda punya kesadaran ini, saudaraku, sekalipun orang menipu Anda, engkau tidak akan tetap dirugikan. Tetap Tuhan akan memberkati saudara. Apa yang hilang dalam hidupmu, Tuhan akan gantikan. Ingat firman Tuhan tadi, yang memberkati kamu diberkati Tuhan, yang untuk kamu dikutuk Tuhan. Oke, saudaraku, kata berkat. Nah, ini baru Bapak Ibu. Kalau kata jangan takut kurang lebih 150 kali sampai 165 kali terucap dalam Alkitab. Tapi kata berkat dituliskan kurang lebih 400 kali dalam Alkitab. Wow. Saudaraku, kata berkat, kemudian yang dimaksud Tuhan memberkatimu, ya. Dia menjadikanmu makmur, saudaraku. Apa yang dimaksud dengan Tuhan memberkatimu? Saudaraku, kata berkat dituliskan 400 kali. Kemudian yang dimaksud dengan Tuhan memberkatimu adalah Dia menjadikan saudara makmur. Dia memberi saudara kemurahan. Dia menanamkan kemampuan dan membangkitkan hasil yang sukses. Kesenangan, kebahagiaan, damai sejahtera, kesehatan. Itu arti kata Tuhan memberkatimu. Jadi kalau saya berkata God bless you, Tuhan memberkatimu, itu artinya Tuhan menjadikanmu sehat, Tuhan menjadikanmu makmur, Dia memberimu kasih karunia, Dia memberimu kemurahan, Dia menanamkan kemampuan dan membangkitkan hasil yang sukses, kemudian kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Oke, katakan amin. Nah, prinsip kata berkat prinsip berkat ada pada prinsip doxa, saudaraku. Ya, kata berkat berasal dari kata doxa. Artinya apa yang Tuhan punya, saya punya. Kata berkat juga berasal dari kata elogia, bahasa Yunani yang memiliki makna. Perhatikan baik-baik. Prinsip berkat ada pada prinsip doxa, bukan dosa, doxa, D-O-X-S-A. Ya, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kata berkat berasal dari kata elogia yang memiliki makna kasih karunia ilahi yang menyebabkan hidup kita berhasil. Ingat, keberhasilan adalah rencana Tuhan. Keberhasilan adalah rencana Tuhan untuk saudara dan saya. Berarti, saudaraku, kata berkat memiliki makna, saudaraku, kasih karunia Allah yang menyebabkan kita berhasil. Kenapa Yesus sedang memberkati dan terangkan ini supaya 600 murid ini berhasil hidupnya, berhasil pelayanannya,
berhasil bisnisnya, berhasil pekerjaannya, berhasil rumah tangganya. Itu prinsip kata berkat. Kemudian, saudaraku, prinsip kata berkat yang berasal dari kata elogia tadi, yaitu kehadiran Allah bersama-sama dengan kita. Christ in me, Immanuel. Artinya Allah menyertai kita, Allah ada di dalam kita. Ini berarti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu bermimpilah besar, bernubuatlah, deklarasikan selalu bahwa berkat ada di dalam dirimu, tidak tergantung situasi dan kondisi, saudaraku. Jadi sikonnya apapun nggak tergantung itu. Maka ingat, Bahtera Nuh itu tidak ada jendelanya, supaya Nuh nggak lihat situasi kondisi yang membuat bisa takut, bisa khawatir, supaya mata Nuh selalu memandang ke atas. Hari ini juga Tuhan mau Anda terus memandang kepada Yesus. Amen. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Amen. Berkat juga artinya pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Wow. Jadi kalau Tuhan memberkatimu, ini artinya apa? Tuhan memberimu kekuatan, Tuhan memberimu kuasa, Tuhan juga memberimu pertolongan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Oh ya, dahsyat saudaraku. Jadi jangan punya pikiran yang sempit. Kalau Pak Agung nih korbannya berkat aja. Bapak Ibu, Yesus memang terakhir, bahkan Yesus sebelum terangkat surga memberkati kok, bukan mengutuk kok, saudaraku. Pasti dia pengen diberkati, tapi sok-sokan bilang, wah jangan bicara soal berkat, kita bicara yang begini, munafik. Semua kita pasti pengen diberkati. Siapa yang nggak pengen diberkati? Angkat tangan. Loh, tuh salah kan? Ada yang angkat tangan tuh, di mana tuh? Saudaraku, siapa yang pengen diberkati sekarang? Lambaikan tangannya. Wow, haleluya. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan memberkatimu. Apa artinya Tuhan memberkatimu? Yang pertama, saudaraku, artinya apa? Kasih karunia Allah menyebabkan hidup kita berhasil. Ingat, keberhasilan adalah rencana Tuhan. Yang kedua, kata Tuhan memberkatimu artinya Immanuel, Allah beserta kamu. Christ in me, Yesus ada di dalam dirimu. Ini berarti Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Karena itu bermimpi besar, mendeklarasikan pekerjaan Anda, mendeklarasikan. Jangan terus berkata, ya aku orang kecil Pak, aku cuma begini, aku nggak bisa apa-apa. Hari ini, saudaraku, Anda yang mungkin punya usaha, saya katakan begini, dalam musim-musim seperti ini saya yakin kalau Anda mencari Tuhan, Anda sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan hikmat dalam bisnis Anda. Saya berulang-ulang sekalipun mungkin orang bilang bercanda, tapi sebenarnya serius. Anda punya uang 200.000, saudaraku, bisa kok jualan bala-bala. Orang Bandung bilang, kalau orang Surabaya OT-OT, saudaraku, ya bala-bala, ya cuman tepung dikasih kol, dikasih toge, saudaraku. Ya jual, pakai apa online, pakai apa. Bahkan saudaraku, saya membuat grup di Telegram dan di WA, grup bisnis BA. Ayo di situ masukkan. Saya menyarankan Bapak Ibu, silahkan yang mau beli beras, ada di grup BFA yang jualan beras, ada yang jualan bakso, ada yang jualan gudeg, ada yang jualan apalagi macam-macam. Sesama jemaat BFA saling membeli, saling memberkati. Ada yang jualan durian montong, ada yang jualan apalagi macam-macam. Ya, Bapak Ibu, silakan bergabung di grup Telegram BFA atau grup bisnis BFA. Di situ silakan Bapak Ibu. Kita memberkati. Oh, pengen beli apa namanya itu? Pempek, ada yang jualan. Oh, pengen beli kopi, ada yang jualan. Pengen beli tisu, ada yang jualan. Pengen beli sanitizer, ada yang jualan. Anda mau cari rumah, ada yang jualan. Anda yang mau jual rumah, ada agennya. Ada yang mau beli premi asuransi, ada agennya. Macam-macam. Silakan Bapak Ibu ya, saling memberkati. Termasuk tadi Anda mungkin punya uang cuma 200.000. Bisa jualan bala-bala, kasih toge, tepung digoreng, jual secara online, masukkan ke grup, laku. Kenapa? Tuhan membuatmu berhasil. Amin. Kalau mau bikin mahal, beli buntut udang, saudaraku, kan gratis itu di pasar. Ditancepin, jual 105.000 karena buntut udangnya 3. Laku Bapak Ibu. Dengan kemurahan Tuhan, saya yakinlah. Mungkin kayaknya bercanda, tapi saya percaya Tuhan membuatmu berhasil. Katakan amin. Hal yang sama yang saya punya sehingga waktu tahun 2003 saya merintis gereja Bethany Fresh Anointing di kota Bandung. Mulai dengan 2 orang, 3 orang, nobody, no money. Saya diberkati Tuhan. Jadi apa yang saya kerjakan pasti berhasil. Saya nggak pesimis, saya optimis saudaraku. Bahkan sekarang di tengah seperti ini Bapak Ibu ya, ibadah
gedung sudah tutup 2 minggu, 2 bulan lebih, saudaraku ya. Kita nggak ada ibadah dan sebagainya. Saya nggak pesimis, saya tetap optimis. Saya nggak perlu khotbah, saudaraku, dengan melankolik, mewek-mewek. Enggak, saudara, bukan. Kita bersukacita sebab kita punya Allah yang besar. Haleluya, katakan yes, amin. Kurang mantap aminnya. Yang ketiga itu berkat, artinya pemberian Allah berupa apa? Kekuatan. Wow. Jadi kalau Tuhan memberkatimu, artinya ada kekuatan Allah. Amen. Ada kuasa Allah, ada pertolongan Allah di dalam segala kehidupan saudara. Amen. Dan yang keempat, berkat artinya Tuhan memberkatimu, artinya pekerjaan Allah ada di dalam saudara. Pekerjaan Allah ada di dalam saudara. Filipi 1 ayat 6 dan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata begini, kita ini buatan Allah, ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Artinya, agathos, saudaraku, dalam bahasa Yunani-nya agathos. Tuhan sudah menyiapkan sebuah pekerjaan baik untuk saudara. Nggak ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Nggak ada pengangguran bagi umat Tuhan. Saya yakin waktu Anda bergaul dengan Tuhan, terlebih saudaraku di masa-masa seperti ini, Tuhan akan berikan hikmat pada Anda. Agathos Anda di mana? Apa yang sudah Allah persiapkan buat saudara? Masing-masing kita punya agathos yang berbeda. Apa itu agathos? Allah sudah mempersiapkan satu pekerjaan yang baik buat kita. The right man at the right place. Itu yang disebut agathos. Nggak semua orang bisa jadi arsitek, nggak semua orang bisa jadi dokter, nggak semua orang bisa dagang. Nah, kalau Anda dikasih agathos pedagang, tekunin, Anda akan diberkati. Kalau Anda sebagai agathosnya apa, saudaraku? Koki, chef, disitulah agathos Anda. Kalau agathosnya apa lagi? Itu agathos masing-masing. Nah, artinya apa? Kata Tuhan memberkatimu, artinya pekerjaan Allah ada di dalam saudara. Tuhan sudah memberikan satu pekerjaan buat saudara dan saya. Nah, Tuhan bekerja di dalam saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Mari, saran saya, nasihat firman Tuhan, hidup dalam kesadaran elemen bagi berkat ini. Karena untuk itulah kamu dipanggil. 1 Petrus 3 ayat 9b. Apa firman Tuhan? Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wow, saudaraku. Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Memperoleh berkat. Jadi kalau ada orang Kristen, bahkan ada pendeta yang sepertinya anti berkat, saudaraku, mereka nggak sadar, mereka nggak tahu elemen ilahi berkat. Kita dipanggil untuk apa? 1 Petrus 3 ayat 9, untuk memperoleh berkat. Kata berkat di dalam Alkitab 400 kali tertulis. Kata berkat 400 kali tertulis. Makna berkat elogia. Tadi saya sudah jelaskan 1, 2, 3, 4 poinnya. Anda bisa dengarkan lagi di YouTube, Anda bisa dengarkan lagi di Facebook maupun di Instagram. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menerima berkat itu? Yang pertama, kita hidup dalam kesadaran punya elemen ilahi berkat. Mari hidup dalam kesadaran elemen ilahi berkat. Bahkan terakhir aktivitas Yesus saat dia terangkat ke surga, sembari dia terangkat, berarti sedang memberkati terangkat. Berarti sampai di surga pun tangannya tetap melepaskan berkat buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh apa? Berkat. Untuk itu Anda dipanggil Yesus, untuk memperoleh berkat. Nah, poin berikutnya, apa yang harus kita kerjakan, saudaraku? Untuk anak cucu kita, untuk saudara, Anda harus mengajar orang-orang Yahudi, mengajar dan memperkatakan firman berkat ilahi saat kamu di jalan, saat kamu di rumah, saat kamu dalam perjalanan. Jangan kamu lupa memperkatakan berkat. Kalau Anda pergi ke Israel, saudaraku, di pintu-pintu hotel, kalau kita nginep di hotel orang Yahudi, nanti di Nazaret kita nginep di hotel milik orang Yahudi, itu di pintu kamar ada lambang-lambang, saudaraku. Itu Arifin, Stella Quarta yang paham itu apa maksudnya. Itu juga bicara soal apa? Berkat, saudaraku. Mereka bicara soal berkat. Maka tadi saya katakan orang Yahudi, yang artinya mereka Israel jasmani aja begitu diberkati.
Terlebih saudara dan saya yang Israel rohani pasti lebih diberkati. Amin. Katakan amin. Maka apa yang harus saudara dan saya lakukan? Apa yang harus gembala-gembala lakukan? Apa yang harus hamba Tuhan lakukan? Mengajar kepada jemaat, mengajar kepada anak-anaknya, dan memperkatakan firman berkat ilahi. Thank you, Father, to bring us Jesus. I live in glory. Thank you, Jesus, to give us Holy Spirit. I live victorious. I live in word every day. I live in faith every day. I live in Holy Spirit every day. Thank you, Lord Jesus. I live in joy every day. I live in peace every day. I live in blessing every day. All things are mine. I live in work every day. I live in faith every day. I live in Holy Spirit every day. Thank you, Lord Jesus. I live in joy every day. I live in peace every day. I live in blessing every day. All things are mine. All things are mine. All things are mine. I live in blessing every day. All things are mine. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818 218 737.
Untuk informasi hubungi 612 6088. Tuhan Yesus memberkati.